Sudah siap semua? Sudah Ya, hadir Bu. semua? Hadir semua, Bu. Ya. Jangan masuk pagi-pagi peloyo kamu ini. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Hari ini kita pertemuan ketiga. Ada beberapa bagian yang saya ingatkan, tapi sebenarnya ini rangkaian daripada sebelum Anda menyatukan isu-isu yang sudah ini. Saya ingin menjelaskan bagaimana Anda melakukan habituasi. Ya. Habituasi itu adalah sesuatu yang harus Anda lakukan walaupun Anda sudah bekerja di situ, tapi bagaimana Anda mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak itu selama Anda berhabituasi, dan tidak hanya untuk 1 bulan. 1 bulan ini adalah untuk mengimplementasikan apa yang menjadi ide-ide kreatif saudara, tapi ini menyesuaikan dengan ASN berakhlak dalam perilaku agar menjadi PNS yang profesional. Ya. Nah, saya berharap bahwa mungkin kamu di mata pelatihan lain sudah mendengar bagaimana habituasi, tapi saya hanya sekedar sharing saja. Saya share screen dulu ya, sebentar. Oke. Kebaca ini? Bisa dibaca? Bisa, Bu. Jadi hari ini kita bagaimana arti habituasi itu. Kemudian bagaimana aktualisasi sebagai instrumen habituasi. Maksudnya ketika Anda melakukan habituasi di instansi Anda, di sekolah Anda, di kantor Anda, ini betul-betul sudah harus merubah paradigma dan mindset yang bahwa Anda sudah sementara secara pelan-pelan, ya seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya, tidak semudah membalikkan telapak tangan karena merubah kebiasaan-kebiasaan yang Anda dulu. Kalau yang baik ya tentu diteruskan, tapi yang tidak baik itu Anda harus menunjukkan di lingkungan Anda bahwa Anda tidak seperti itu lagi, gitu ya. Nah, ini yang perlu penyesuaian dan perlu pemahaman dari saudara untuk bisa betul-betul jadi pendobrak, jadi pionir Anda di situ bahwa Anda sudah merubah mindset dalam perilaku sehari-hari, sudah bisa menunjukkan apa yang sudah Anda pelajari, ya. Bagaimana cinta tanah air, bagaimana bela negara, bagaimana memahami semua persoalan-persoalan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Makanya tidak boleh seperti kacamata kuda, juga harus selalu mempunyai wawasan yang luas, gitu ya. Jadi bisa, karena Anda sudah kali-kali saya katakan orang yang menguasai informasi adalah orang yang mendunia. Kalau Anda juga cuma terkungkung dengan persoalan, susah juga itu. Nah, Anda selalu berhadapan ketika juga Anda di masyarakat, minta ibu guru ngomong, bicara seperti apa, masukannya ibu guru. Kalau sudah tidak bisa bicara, waduh, gimana itu ya. Oleh karena itu menyesuaikan, karena Anda adalah guru, Anda adalah panutan di OPD saudara bahwa Anda sudah laskar. Jadi tidak boleh ada macam-macam gitu ya, karena ini supaya dibilang bahwa pemerintah secara berjenjang mampu merubah mindset semua CPNS ini dengan harapan bahwa semakin profesional. Nah, cara membangun perilaku berdasarkan kepada aneka. Jadi itu yang saya punya maksud tadi. Anda selama berhabituasi, bahkan seterusnya,
Bagaimana Anda memperlakukan semua orang, baik internal maupun eksternal, dengan tipe-tipe, dengan kata kunci berakhlak itu. Tidak boleh lagi tidak. Bagaimana kita berakuntabilitas bicara untuk pelayanan yang benar, tidak bohong-bohong. Ya, kalau tidak bisa, tidak bisa. Kalau bisa, bisa gitu. Sekarang kan kita sudah transparansi ya, tidak boleh bilang oh iya karena menyenangkan ternyata menyusahkan gitu. Nah inilah barangkali paradigma yang perlu kita sampaikan kepada PNS itu, melayani orang maupun melayani murid dan apa itu. Anda bicara jujur, jangan karena sama murid bohong terus. Akhirnya murid tidak percaya sama kita gitu ya. Teman-teman juga di sekitar kita ketika kita bekerja, itu tidak ada beres itu. Apa dia cerita 10 cuma satu yang benar, kan tidak bagus gitu kalau ada dengar cerita begitu. Karena itu sekali lagi bagaimana Anda mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak itu di dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari. Nah, maksudnya dan singkat dan jelas ini ya sikap perilakunya, tidak usah pakai sikap perilaku tapi kata kunci gitu ya, bagaimana. Dan akhirnya kelihatan tidak usah dibuat-buat. Dan orang kan cerita gitu, oh memang dia itu orangnya loyal, pekah terhadap lingkungan, punya sifat kerjasama dengan orang lain ya gitu. Jadi mau berdiskusi, tidak tertutup mindsetnya, mau semua terbuka gitu, tapi demi untuk kepentingan pelaksanaan tugas, tidak untuk terbuka dalam arti yang tanda kutip, tapi untuk semata-mata peningkatan kinerja. Kemudian diajarkan kalian juga ini untuk karena apa ya, belajar mengenai, kan ada penguatan teknis yang disampaikan oleh Pemda masing-masing itu apa target yang harus Anda lakukan di dalam pencapaian visi misi pemerintah daerah, tentu berdasarkan sektor-sektor yang ada. Kalau di sektor pendidikan apa yang harus dicapai, di sektor kesehatan apa, di sektor pemerintahan, di sektor pertanian apa yang harus dicapai dengan visi. Ini yang harus Anda tahu dan harus tanamkan di dalam rangka pelaksanaan tugas. Mengajak anak murid untuk memahami loh, kita Pemda ini misalnya akan menurunkan angka kemiskinan, akan mencapai indeks pembangunan manusia. Dari mana? Dari sektor pendidikan. Dari mana? Dari sektor kesehatan, dari sektor tenaga kerja. Oleh karena itu, angka kemiskinan yang harus kita capai, apa yang harus kita lakukan bersama-sama pemerintah gitu. Jadi tidak hanya pemerintah sendiri, harus sama-sama, misalnya menciptakan gotong royong. Kalau ada kewajiban masyarakat itu, misalnya sekarang Anda juga bagian daripada kampanye untuk vaksinasi bagi masyarakat dan lansia dan umur 12 tahun. Itu bagian dari tugas saudara sebenarnya ya, di dalam rangka mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah. Seperti itu. Jadi tidak boleh usahakan cuma guru, bukan tugas, tidak boleh ya, karena tugas kita sebagai PNS melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah. Bagian dari penyelenggara pemerintahan Anda ini gitu ya. Jadi tidak ada apalagi PNS terikat gitu. Nah, kemudian saya cerita tadi bagaimana keterkaitan bagaimana Anda melakukan habituasi. Nah, ini apa itu habituasi? Makna habituasi adalah misalnya seperti ini, sepasang guru Jawa masuk rehabilitasi di lereng gunung. Dia tadinya ini kan bukan di apa namanya? Disekat seperti begini. Tapi karena ada kebijakan pemerintah untuk agar tidak punah, mereka diasingkan atau ditempatkan yang tidak jauh dari tempat itu dalam kerangkeng yang bisa. Sedangkan binatang saja bisa habituasi, walaupun tidak semudah membelakang tahapan, tidak secepat itu ya. Sama saja kita manusia. Saudara-saudara kita di lereng gunung, di dalam rangka kebijakan pemerintah, dalam rangka penyebaran transmigrasi ditempatkan. Itu tidak lama itu, padahal sudah disiapkan rumah, walaupun sederhana, makanan mereka ya. Tapi lama-lama pulang-ulang. Nah, itu kenapa itu? Nah, sama dengan kita manusia.
kalau tidak dibiasakan secara pelan-pelan, di mana Anda bekerja untuk menerapkan nilai-nilai ASN itu memang susah. Apalagi stereotipe, merubah stereotipe itu kan susah sekali gitu ya. Tapi siapa yang memulai itu? Itu kewajiban kita ya sebagai PNS. Siapa memulai itu? Sama dulu Anda ke kantor, Anda mengajar, tidak ada disiplinnya, tidak memberikan contoh pakaian yang terbaik bagi anak murid. Itu tidak bagus gitu ya. Nanti terbawa sudah laskar, begitu-begitu juga pakaiannya. Begitu-begitu juga bahasanya. Mana murid lain? Katanya sudah pelatihan, kok tidak berubah? Jadi ini memang perlu kesabaran dan ketelatenan ya. Jadi sama dengan dikasih contoh ini. Jadi bagaimana habituasi itu jalani karantina di kawasan. Jadi ini memang selalu kita diibaratkan seperti binatang aja bisa, masa manusia tidak bisa? Gitu ya. Nah, sama dengan kita orang di Jakarta maupun di Jawa lah, Jawa sana, rumahnya dekat rel kereta api. Atau kita juga di sini di daerah kita yang rumahnya dekat bandara, atau di pelabuhan yang cukup ramai, yang ketika masuk kapal bunyi kencang-kencang. Tapi karena sudah biasa, dia anggap biasa aja itu. Karena biasa aja. Jadi kalau ada juga di Jakarta bilang katanya pakai kereta, ya tidur aja seperti kereta lewat itu, seperti di ayun-ayun aja tempat tidur. Jadi memang habituasi kita harus, suka atau tidak suka, kita harus menyesuaikan karena sudah di situ tempat tinggal kita gitu. Sama dengan saudara, ya harus menyesuaikan karena Anda bekerja di situ. Menghadapi murid ya, dengan segala tipikal masing-masing. Lalu 30 macam perilaku anak-anak itu. Anda menyesuaikan. Anda sudah inventarisir, sudah petakan, oh anak-anak ini yang bisa diberikan pemahaman tidak lama. Ini perlu lama, ini perlu pendekatan macam-macam. Itu makanya saya bilang perlu kesabaran ya, kesabaran untuk bisa melakukan hal-hal. Karena yang kita ingin capai bagaimana misalnya untuk peningkatan minat baca itu supaya mereka ini semua mau gitu. Itu strateginya ada pada saudara. Begitu juga di OPD di rumah sakit, bagaimana Anda meyakinkan bahwa apa yang Anda lakukan itu memang betul-betul bermanfaat ya. Memang betul-betul sangat dibutuhkan di instansi saudara. Jadi ini memang ya. Tidak juga kerja berat, tapi memang harus kita lakukan, kita hadapi itu ya, kita hadapi. Tidak bisa kita belah, tidak mau. Kemudian yang kedua ini ala bisa karena biasa, ya kan? Jadi katanya ini kalau kura-kura ini kalau ketemu orang dia kasih masuk kepalanya, ya. Begitu disapu-sapu, lama-lama dia keluar sendiri. Jadi ini banyak diberikan jadi membiasakan yang baik, butuh kesabaran, kesungguhan, tahapan dan bijaksana dalam menghadapi semua itu ya. Jadi memang ini Anda menghabituasikan perilaku ini. Contoh saja ketika Anda mau merubah perilaku disiplin di kantor, di sekolah saudara. Jangan juga kalian banyak-banyak ini begitu pulang selesai laskar, sifat malas masih dibawa terus, nggak boleh gitu ya. Bagaimana Anda menjadi contoh? Jadi kalau Anda berubah, menyesuaikan semua dengan apa yang Anda lakukan, sudah dapatkan pembelajaran selama 1 bulan, Anda bisa lihat, oh iya, orang bilang, oh iya dia baru habis pelatihan. Jangan orang Manado bilang panas-panas tai ayam. Baru masuk, rajin, sangat peka dengan lingkungan, begitu. Apalagi habituasi untuk membuat isu-isu, penyelesaian isu. Oh, hebat betul, on time.
baik dalam berpakaian, dalam perilaku, tingkah laku, mampu mengadaptasi di mana-mana saja. Ya. Tapi begitu selesai, sudah lulus, kembali ke laptop. Berarti Anda tidak ada gunanya ikut pelatihan. Hanya untuk menjadi persyaratan, tidak merubah mindset. Kalau merubah hanya padahal pemerintah mau memberikan pelatihan dengan biaya cukup besar ya. Ini biaya Anda kan itu berapa per orang, 22 juta lebih. Anda bayangkan. Disiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka merubah mindset, merubah perilaku, menjadi pegawai-pegawai profesional. Saya kemarin mengikuti upacara di Parigi Motong. Saya bilang, mana semua itu pegawai, mungkin dibatasi. Padahal hari ulang tahun ya memang mungkin karena dibatasi sedikit sekali yang pakai korpi. Saya ini mana semua ini pegawai. Saya tanya suami, kenapa itu tidak diumumkan? Itu sektor punya urusan. Tapi kan saya sudah lihat bahwa kepekaan terhadap pegawai ini mengikuti semua kegiatan pemerintah daerah itu tidak peka, dan saya tahu betul bagaimana itu di Parigi. Gitu. Susah juga kita mau bicara karena saya orang yang tidak mau campur urusan pemerintahan di sana. Walaupun saya tahu orang-orang banyak yang minta bantuan ke saya untuk bisa menyelesaikannya. Saya bilang saya sebatas kemampuan membantu melalui suami, tolong ini. Kalau suami juga orangnya 1x1 kan, nggak ada macam-macam dia. Dia akan bantu kalau sesuai prosedur, kalau tidak bisa gitu. Saya ini ada teman-teman ya guru yang minta mendekatkan dia dengan suami. Saya telepon sama saya, SMS sama saya, tolong Bu. Oh iya, saya pikir kita di orang kepegawaian, orang pegawai itu tidak boleh jauh dari suami ya, ataupun jauh dari istri karena merusak, bisa ada saja hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya saya telepon suami, saya kasih tahu suami, tolong dibantu dulu tuh, di mana itu? Tolong disampaikan di Dikja. Oh, ternyata tidak bisa karena memang mereka sudah punya kesepakatan, khususnya daerah-daerah terpencil. Ada kesepakatan bahwa mereka tidak boleh pindah. Dan juga kedua, ini saya ingin sampaikan sama saudara-saudara ya, pindah itu apalagi guru harus dilihat kondisinya di mana Anda pindah. Kalau tidak ada lagi guru itu ya Anda bisa Anda pindah karena memang di situ tidak ada lagi guru matematika misalnya atau guru PPKN, PPKN atau segala macam, itu melihat formasi gitu ya. Nah, Anda diangkat menjadi formasi itu karena memang pada saat itu tidak ada formasi itu. Tidak ada guru itu sehingga diminta gitu. Saya pernah ikut rapat nasional mengenai pengangkatan guru, Pak Bupati dari lain kabupaten marah. Karena kok ini semua ikut yang tes ini bukan orang-orang sini yang sudah banyak. Ya, sekarang kan tidak bisa seperti itu. Harus tes. Jadi tidak walaupun banyak guru bantu yang tidak diangkat, yang honorer sudah berlebihan, gitu. Tidak bisa. Ya, jadi memang pengangkatan kalian itu memang formasi. Jadi penyusunan formasi itu 5 tahun ya, 5 tahun disusun. Saya tidak mau cerita soal itu, soalnya nanti panjang ceritanya itu. Jadi kita kembali ke laptop. Ya, hanya ingin sampaikan pada saudara, kalau mau pindah, Anda ingat-ingat pernyataan di situ. 10 tahun tidak pindah. Apalagi pengisian formasi itu memang tenaga Anda dibutuhkan di situ. Ada ya pernyataan 10 tahun baru boleh pindah. Saya tidak tahu Parigi Motong 10 tahun kali 5 tahun, saya tidak tanya-tanya. Rata-rata 10 tahun. Ya konsekuensinya tentunya saudara sudah melihat ketika mau ikut tes, yang sudah kawin bagaimana ini. Kalau dulu saya tentu berpisah dengan suami, bicara, saya berpisah dengan istri, bicara baik-baik. Ini persoalan kepercayaan.
hilang sedikit, hilang juga percaya. Tidak juga hanya laki-laki, perempuan juga. Tapi saya pikir kalau Anda punya iman yang kuat, apalagi yang sudah punya anak, saya pikir tidak seperti itu. Oke. Allah bisa karena biasa. Ketika pada di belai, ya ini yang maksudnya ini cerita ini. Jadi biasakan yang baik butuh kesabaran. Jadi Anda sabar dalam rangka menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak itu. Kemudian berikutnya, apa yang dihabituasikan? Kepedulian pada situasi problem unit kerja dan isu lingkungan organisasi yang berdampak pada kinerja organisasi. Jadi kalau Anda peduli terhadap masalah yang ada itu, Anda terapkan baik-baik. Anda perbaiki hal itu. Karena Anda sudah mempelajari, memperbaiki dengan menurut kacamata dan kewenangan yang bisa Anda lakukan. Jadi ada sedikit perubahan, ada sedikit strategi yang Anda lakukan. Jadi selalu berpikir kritis, kreatif dalam menghadapi atau merespon isu-isu strategis. Jadi memang ini tidak boleh Anda hanya menerima, oh iya itu diperintah, itu tusi saya. Tidak boleh gitu ya. Sekarang misalnya kepedulian terhadap untuk pencegahan stunting misalnya, bukan tugas Anda, tapi di sekolah apalagi yang SD ya harus banyak makan sayur. Nah, itu kan salah satu tugas yang membuat makan sayur ya, makan vitamin, harus makan buah banyak gitu, banyak minum air putih. Jadi hal-hal yang menjadi kebijakan pemerintah itu disampaikan. Jadi tidak monoton hanya untuk pelajaran gitu. Sekarang ini anak-anak yang belum divaksin dibujuklah bahwa disuntik itu tidak sakit, tapi untuk ini banyak bukti gitu ya. Ini karena takut-takuti saja. Kalau kita lihat di medsos itu biar guru saja lihat suntik dia solari. Ada yang seperti itu kan. Ada di antara kalian tuh yang takut lihat suntikan. Macam-macam alasan. Takut bukan. Padahal biasa-biasa aja itu disuntik. Kita dari kecil sudah divaksin ya. Masih bayi sudah ikut suntikan ke puskesmas tidak menangis. Karena sudah besar baru takut lihat suntik. Jangan suntikan lain yang ditangkap. Saya biasa lihat ketawa. Astaga segitu besarnya ada guru malah baku tangkap gara-gara disuntik. Astagfirullahaladzim. Jadi ini memang lucu-lucu juga ya. Kemudian ini yang saya sampaikan ya. Jadi membiasakan untuk melakukan perubahan dan peka terhadap isu-isu yang menjadi isu daerah, isu yang ada di situ, di OPD saudara, isu yang ada di sekolah saudara, apa yang perlu Anda benahi sama-sama. Jadi sifat kolaboratif itu perlu juga dibangun. Nah, inilah itu perilaku itu yang Anda lakukan gitu ya. Jadi kebiasaan dalam melaksanakan nilai-nilai ASN ya. Jadi karena Allah bisa karena biasa ya sudah biasa, oh memang dia orangnya peka, tanggap terhadap sesuatu yang terjadi gitu. Bentar. Saya lagi mengajar, maaf. Jadi hal-hal yang Anda tidak biasa harus dibiasakan itu yang positif. Misalnya saja menunjukkan contoh kepada anak murid untuk menjaga lingkungan yang bersih. Yang tadinya tidak ada tempat sampah di ruangan kelas, ya, ajak teman adik-adik itu, ayo mari kita menjaga kebersihan lingkungan. Ini juga HP. Halo? Halo? Dari mana?
Oh maaf Pak, saya lagi ada rapat gitu ya. Maaf Pak dari ya. Coba bohong lagi. Dari Hotel Merit Bali menawarkan itu hotel untuk liburan. Jadi kebiasaan dalam melaksanakan nilai ASN ini yang harus ada lakukan itu tadi. Ya. Yang sampai sekarang adalah kebijakan pemerintah masih memakai masker. Anda anak-anak yang tidak cuci tangan pakai itu kewajiban saudara mengingatkan. Karena persoalan di situ juga di sekolah adanya anak-anak tidak peduli terhadap kebiasaan untuk penanggulangan COVID. Itu suka atau tidak suka kewajiban Anda mengingatkan anak-anak. Gitu. Tapi kasih contoh juga. Jangan datang-datang dari jalan dia pakai tidak cuci tangan masuk ruangan, itu ibu baca cerita saja dia sendiri tidak kasih contoh. Hati-hati loh ya sama dia saudara-saudara satu di sana ampas sama kita gitu. Nah ini yang harus Anda habituasikan ya, habituasikan. Saya bilang tidak hanya untuk 1 bulan, untuk seterusnya. Menjadi PNS itu menghabituasikan karena nilai-nilai ASN itu sudah harus dilakukan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang PNS, sebagai seorang ASN ya. Dan ini memang sesuatu yang baru, walaupun nanti kalau Anda membaca itu mengenai agenda kemarin itu aneka ya sama sebenarnya ya, tapi cuma ini dirangkum lebih keren. ASN berakhlak. Jadi ada pada nilai-nilai organisasi, nilai-nilai PNS yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 tentang kepegawaian, ada semua itu hampir sama semua ya. Nah inilah yang kita kadang-kadang PNS ini cepat sekali menuntut hak, tapi kewajiban dia lupa. Ini hak gaji 13 menuntut banyak medsos bayar memang, THR bayar memang, padahal malas kantor. Bikin laporan kinerja saja tidak dibikin. Saya bilang ini semua itu. Baru tidak disiplin. Gitu. Jadi apa ya? Saya minta maaf mungkin terlalu banyak bercerita soal latar belakang kedisiplinan. Memang itu tidak boleh kita lepaskan dari seorang PNS. Dari sekarang Anda sudah disiplin, seterusnya akan melekat sifat disiplin itu. Bagaimana cara berpakaian, sama dengan saya sampaikan ya, ini memang agak beda-beda kita. Saya ketika mengajar, saya juga harus kasih contoh dong. Menukarkan nama, label, tanda korpri. Kalau Anda lihat ini saya karena ketua alumni TPDN dan IP seluruh Sulawesi Tengah, saya suka kasih contoh sama adik-adik, harus pakai begini. Karena kita semua seluruh Indonesia begitu pakai lama, oh ini ada letting, oh ini siap Kak, siap, jadi ketahuan gitu ya. Dan saya tidak biasa itu, sudah dari dulu. Sama dengan Anda, kalau tidak pakai seragam kan ditegur. Tapi kita siapa yang tegur? Adalah kesadaran sendiri. Makanya saya kadang-kadang teman-teman tuh lain lihat saya lah. Iya saya memang sudah terbiasa. Sekolah kedinasan ya memang harus begitu. Ya. On time, tepat waktu. Wajarlah kalau ada hal-hal yang sedikit ini manusiawi itu. Tapi kalau seterusnya juga mana? Hanya saya berani bicara apa adanya karena insya Allah bisa memberikan contoh ya, terbaik. Khususnya di keluarga. Kapan kita berbohong sama anak dan suami nanti terbiasa terus. Tapi kalau tidak pernah berbohong, ketika juga kita salah, berani mengatakan maaf sama anak kalau kita salah menuduh. Kadang kan kita orang tua, oh tidak mau gengsi, saya tidak. Saya sama anak saya terbuka. Kalau saya salah menuduh ya minta maaf. Maaf, sudah menuduh yang lain.
Anak-anak terbiasa ketika mereka tahu dia salah, langsung kita maaf. Maaf saya oh ya ya udah gitu. Jadi tidak ada, hanya santai-santai aja, tidak tertekan dengan lingkungan yang penuh dengan, tapi itu dibangun atas kesepakatannya di keluarga. Jadi contoh perilaku yang tertanam pada anak itu ada mulai dari orang tua. Jadi adik-adik yang punya anak-anak itu jangan biasakan anak-anak berbohong. Kita berbohong sama anak-anak nanti bawa terus. Ya usah jauh-jauh tes tahu, awas ada setan. Setan di mana setan? Jangan situ ada setan, nanti kau ditangkap. Dari kecil sudah ditanamkan seperti itu. Anak saya tidak pernah saya seperti itu. Kalau mama baca Al-Fatihah, tidak ada, bukan takut sama Allah. Tuhan. Jadi apa ya, dibangun kebiasaan itu sama anak-anak di keluarga kecil dulu. Oke, selanjutnya jangan saya banyak bicara nanti kamu bosan. Refleksi kebiasaan baik apa saja yang selama ini dilakukan di tempat kerja. Jadi Anda berpikir sekarang, kira-kira apa kebiasaan yang selama ini menurut saya baik dan di mata orang itu baik, di mata guru itu, di mata murid baik, di mata orang tua baik. Itu Anda refleksi saja sekarang. Saya tidak tahu di antara 10 kalian ini yang bekerja jadi guru, yang di OPD, yang di rumah sakit, apa yang Anda lakukan yang menurut Anda dan bisa dinilai oleh orang lain bahwa itu baik, itu dipertahankan. Kemudian kebiasaan apa yang menurut Anda yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku? Itu harus dirubah dong. Anda rinci-rinci. Biasanya kan kita kalau pikir ini pembelajaran sama dengan pembelajaran apa? Dalam rangka menentukan visi misi kita kan apa kekurangan kita. Kita yang tahu, nggak tahu orang. Kalau dalam teori itu jendela jauh hari. Ya. Dia tahu, orang tahu kekurangan kita tidak tahu kekurangan kita gitu. Itu secara teori. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Anda yang dulu kebiasaan tidak mau tegur teman baru datang, apa yang dia tahu tidak pernah kasih tahu. Jadi tidak bagus begitu. Nah, kebiasaan memang ada stereotipe yang orang introvert dan ada orang ekstrovert. Tapi dalam situasi seperti itu tidak boleh terlalu introvert banget, ya tertutup sekali itu. Ada orang yang tertutup sekali di dalam keluarga pun nanti sudah keras dia, ternyata dia ini kayak gini karena tidak pernah cerita gitu. Tapi kalau kita biasakan, walaupun yang positif, cerita yang positif bukan yang negatif. Karena itu saya berharap Anda sendiri yang tahu apa yang Anda harus perbaiki. Dan apa kebiasaan yang baik menurut saudara dipertahankan secara terus-menerus. Sehingga begitu orang sebut Ibu Indah, orangnya memang itu dia peka terhadap lingkungan. Dia sangat arif dan bijaksana. Dia proaktif ketika terjadi sesuatu di lingkungan kita. Kayak gitu kan bagus. Tapi begitu orang negatif, itu ibu guru. Kalau ketemu muridnya dia jewer semua, tidak bagus itu. Iya sudah terbawa-bawa terus, tertanam terus guru itu paling jahat. Tapi saya dulu guru, saya ingat guru saya itu karena memang keras, karena disiplin gitu. Kita dihukum kalau tidak kerja dan hasilnya bagus. Dihukum yang positif gitu. Tidak kerjakan PR dihukum. Dulu saya masih SMP itu kan rumah saya di depan SMP 2. Dekat sekali. Jadi kalau nakal sama teman-teman pergi menonton, ditahu dihukum. Yang kemarin pergi menonton saya dari mana semua ini guru tahu ini. Hukum. Terus kalau tidak kerjakan PR hukum. Dan memang hasilnya juga kita ya karena tidak laksanakan tugas ya nilainya tidak seperti harapan kita gitu.
Dan kita terkesan yang guru itu karena positifnya, bukan negatifnya. Anda lihat, bayangkan sekarang tuh reunian itu kenapa dia cari gurunya? Oh iya, guru ini, dan masing-masing tipikal diberitahu ini gurunya anu, ini gurunya. Jadi lucu-lucu juga gitu. Jadi pastilah diingat kalau kita baik gitu loh. Atau jangan pemberian hadiah itu yang paling jahat di sekolah itu, aduh tidak bagus itu. Kita alumni yang sekolah gitu, kalau ada bagaimana ini, jangan, tidak usah saja yang menurut kita yang terkesan bagi kita semua. Jadi kan enak gitu. Apakah nilai yang akan Anda aktifkan selagi di tempat kerja sesuatu yang terbiasa bagi Anda atau masih perlu dibiasakan? Nah, ini refleksinya gimana? Dirubah atau ada strategi lain untuk tetap konsisten dan melakukan hal-hal perubahan yang lebih meyakinkan, lebih memantapkan kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi coba Anda refleksikan kembali kira-kira seperti apa. Kebiasaan guru-guru mengajak semua murid, mengajak semua guru yang ada di situ, kalau ada lahan pekarangan, ayo kita kerja bikin anu. Biasakan anak-anak ini memanfaatkan pekarangan, tanam yang katanya slogan PKK mendekatkan pasar dan dapur. Tanam bahan-bahan yang bisa di situ kan, waktu anak-anak juga tanam kacang, tanam jagung, begitu panen makan sama-sama. Itu yang selalu ya, yang kecuali kalau tidak ada lahan. Tapi ada juga lahan desa yang bisa dimanfaatkan. Itu atas inisiatif guru-guru katanya. Kemudian mengajak, sudah merubah mindset anak murid itu untuk bercocok tanam. Apalagi dulu ada penggalangan untuk tanam cabai, karena cabai sampai sekarang juga cabai merah kecil masih. Saya di rumah ini sudut-sudut mana di PT Rica ada. Karena itu tidak biasakan memanfaatkan semua pekarangan yang ada. Jadi saya kira ini mengajak guru ya, khususnya guru ini, termasuk juga OPD yang lain. Banyak kok kegiatan yang dilakukan gitu ya. Tidak hanya untuk DPD, di BKD juga bisa melakukan apa kalau halamannya luas. Kenapa dan tidak apa-apa gitu. Hasilnya dimakan rame-rame misalnya. Menuju kebiasaan baru. Menuju kebiasaan baru. Jadi ini kebiasaan berpikir fixed man, maksudnya yang berpikir kecil, yang apa namanya tidak baik itu mental block, itu mental yang tidak mau terbuka, selalu seuzon dengan orang. Tidak ada cerita kalau dia tidak bercerita orang. Tidak ada di dalam satu hari dia tidak berantem dengan orang sekitarnya. Ada pegawai seperti itu. Sukanya itu seperti itu. Karena kenapa? Mungkin tidak ada kerja. Atasan juga tidak membiasakan dia kerja seperti apa yang diharapkan. Kebiasaan bersikap a priori tidak empati, egois, dan tidak etis lainnya, sikap perilakunya. Ya. Kebiasaan bertindak ceroboh, menunggu perintah, malah suka menunda-nunda, boros, tidak aduh, macam sekali ya, banyak-banyak. Kebiasaan yang baik adalah perubahan. Tentu jangan seperti kebiasaan yang tidak baik, harus menuju kepada kebiasaan yang baik. Jadi ini memang yang harapan pemerintah terhadap seluruh PNS untuk selalu peka dan kreatif ya di tempat kerjanya, minimal untuk peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja untuk mencapai visi misi organisasi. Visi misi organisasi mencapai visi misi pemerintah daerah. Kayak gitu. Jadi biar juga bupati, wakil bupati cerita kiri kanan, kamu masyarakat begini, jadi ikuti, saling bohong.
Padahal di dalam pencetusan penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan kan untuk membantu ini apa yang harus diperbaiki. Tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, semua dengan masyarakat. Sebagai pelaku pemerintahan ini Anda objek dan subjek, bukan hanya objek, juga subjek. Bersama-sama. Guru itu adalah terdepan di dalam rangka mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Jadi sambil belajar ya ingatkan bahwa kita sekarang begini, pemerintah daerah kita ini maunya begini, semua bekerja aktif, semua pemanfaatan pekarangan supaya bisa membantu ibu-ibu yang bisa dijual, yang tadinya ini tidak ada dapat duit, sekarang dapat duit. Ingatkan kesejahteraan. Yang mempunyai keahlian untuk home industry silahkan dikembangkan. Guru-guru juga ini yang sekarang kan banyak sekali sistem online ya. Lalu dia aktif di online, Pak jual kiri kanan banyak uang. Saja Mbak TikTok. Ada juga TikTok kalau kita lihat itu di sosmed itu, aduh macam-macam orang punya kebiasaan dapatkan duit. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ini yang saya cerita ya, yang kita cerita selama ini, bagaimana keterkaitan agenda 1, 2, 3, kemudian aktualisasi 30 digitalisasi kerja-kerja, kemudian Anda memahami apa menjadi tugas dan fungsi secara teknis, akan menghasilkan PNS yang berintegritas, profesional, berwawasan global. Apalagi kalau dia sudah smart ASN, dia tahu semua itu, mendunia. Sampai sini belum ada yang bertanya. Saya lanjut untuk panduan paparan, karena nanti sebentar saya minta lagi yang belum sempat mengajukan isu-isunya, dan saya harap ini sudah lengkap, agak lengkap gitu ya. Jadi panduan membuat paparan, coba lihat PPT ya, harus bisa terbaca jelas. Gunakan warna kertas yang atau background yang bisa memunculkan gambar yang paling bagus itu biru putih dari belakang. Huruf jika bahan paparan hanya untuk dilihat oleh audiens ukuran font minimal 12. Ukuran 12, kalau 14 lebih bagus lagi. Jangan Word yang kamu pasang. Ini maksudnya saya bikin PPT. Kalau Word kamu bolak-balik cari, tapi kalau ini paparan untuk seminar tidak perlu banyak-banyak gitu. Kalau di tulisan yang kamu sampaikan ke saya dengan penguji itu lengkap, harus lengkap. Paparan hanya muat poin-poin dari pesan yang akan tetap pemapar harus mampu menjelaskan, bisa dinilai oleh audiens. Jadi misalnya sekarang ketika Anda memaparkan, bisa dalam grafis, dalam video, Anda bicara sendiri saja. Hanya di belakang setelan-setelannya. Misalnya nama saya bekerja di sini, tugas saya apa? Tugas pokok saya ambil isu ini. Latar belakangnya kenapa? Ini latar belakang. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Kemudian dari isu itu saya membuat kegiatan seperti ini. Tidak lama itu. Cuma memang yang lama adalah menjelaskan 7 kolom itu. Makanya saya bilang berapa kali kita ketemu, di berakhlak itu jangan ambil perilaku, tapi ambil kata kunci. Lalu sama misinya di 1 ya, sama misinya. Terus usah dibaca kegiatan kedua sama dengan misi sama dengan misi pertama, atau misi pemerintah daerah sama dengan kegiatan pertama. Jadi harus lengkap pembacaannya ya. Jangan Anda cuma bilang kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya dirinci tuh bagaimana outputnya,
bagaimana kegiatan uraian kegiatan outputnya, keterkaitan dengan mata pelatihan 3, keterkaitan dengan agenda 2, bagaimana peningkatan visi misi organisasi pemerintah. Jadi harus lengkap ya. Di situ yang lama sebenarnya. Selesai itu langsung agendanya per minggu. Sekali lagi per minggu ya. Tidak lama. Nah, ini saya ingin sampaikan seperti yang disampaikan oleh penyelenggara tadi. Anda mentor itu jangan lihat jadwal ya. Karena kalau jadwal, kalau Anda cepat ya cepat, yang menguji juga cuma cepat, tidak sampai 30 menit satu orang, biasa 20 menit selesai. Makanya mentor jangan berpatok pada jam. Sudah ready. Itu tadi disampaikan penyelenggara akan mendahulukan kalau mentornya sudah ada. Kalau mentor terlambat, ada alasan jaringan apa itu. Saya apalagi kalau saya coach, saya agak kurang suka dengan gaya-gaya seperti itu karena kita mau cepat, mau on time, seperti nanti karena Anda sore juga kita masih mengisi. Saya di hari Selasa itu selesai ujian. Kalian Selasa 98 ya? Oh iya, ini 98 kan? Kalian 98 ya? Seminar rancangan ya, Bu. Ya, Selasa seminar rancangan itu. Saya jam 4 pas juga ada materi. Pas ini saya bilang ingin sampaikan. Jadi tepat waktu ya. Jadi on time karena itu mulai jam 8, begitu tank jam 8 sudah mulai. Siapa kalau sesuai nomor 1, kalau dia punya mentor ya silakan. Oleh karena itu ada di antara kalian di 100 kemarin. Gimana Bu, saya mau konsultasikan dengan mentor, tidak bisa karena jadi oleh WA. Nah, apa-apa melalui WA, tapi membuktikan bahwa Anda punya untuk Anda dan ke saya bahwa memang betul-betul sudah disetujui isu-isu yang Anda angkat itu, isu strategis yang Anda angkat. Apalagi kalau Anda lampirkan di lampiran ini WA misalnya tidak bisaan, supaya mentormu tidak lari asal dia pernah setuju. Nah, jadi ini untuk kalian bukan untuk saya. Dan saya akan mengkang itu. Jika dia bilang tidak, ibu ini gimana sih? Sudah ini ibu pernah ACC di WA tanggal sekian, kan bagus. Saya akan kejar itu seperti itu. Jadi makanya dengan mentor hati-hati bicara, gitu ya. Jadi tidak penampaian PPT itu tidak harus terbelit. Kolom 1 di sini, kolom 2 di sana. Aduh, bikin cari kolom saja kamu sudah habis waktu. Dan model saya kasih waktu 10 menit. Kalau lewat saya kasih berhenti biar belum selesai kamu baca. Dan risikonya kamu bahwa nanti termasuk saya menilai setiap orang itu bahwa yang bersangkutan tidak sistematis. Kenapa tidak sistematis? Ya tidak selesai. Tidak tahu bagaimana akhir ceritanya. Walaupun ada di sini tulisan, tapi paparan itu yang paling penting itu. Anda bicara itu penting itu. Apa benar yang dia tulis dengan yang dia bicara? Saya juga ini bukan main. Kamu datang, kemudian saya catat dulu apa judulnya, sarannya apa dari penguji. Kemudian saya juga mengisi lembar penilaian pada saudara sebagai coach. Belum penguji, lembaran penguji, belum juga dari penyelenggara bagaimana sikap perilakumu. Karena mereka penyelenggara juga memberikan penilaian terhadap sikap perilaku, disiplinmu, kamu tepat waktu tidak. Nah, ketika juga bahan itu menguji itu, lihat dia absensinya mana. Dia berapa kali absen ini, lambat. Dilihat semua itu. Jika yang terbaik nanti 10 yang terbaik ditanya, memang selama dia ikut pelatihan tidak pernah dia lambat. Di kelas dia proaktif dan sopan. Etikanya bagus. Itu penilaian. Perilaku itu 10% ya. Saya lupa sudah lagi kolom-kolom. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi buat paparan itu yang tepat, tidak bertele-tele, tidak berbasi-basi. Yang paling penting adalah dasar. Kenapa Anda angkat itu?
berikan keyakinan kepada penguji, saya ambil ini, dasarnya ini secara kuantitas ini. Nah, ada juga di dalam tulisan. Ya, itu walaupun cerita ada juga dalam tulisan, meyakinkan. Tools yang kita pakai ini, bicara itu tools. Apa yang dipakai? APKL, Fishbone, Tekmara, pohon masalah, silakan. Tapi tidak usah juga APKL dijelaskan, sudahlah pakai APKL dari skor yang ini yang saya ambil. Kalau kamu baca semua itu habis itu 10 menit. Kita mengerti, saya juga mengerti gitu kan. Kecuali penguji bilang, coba dilihat itu yang APKL yang mungkin salah kamu anak gitu. Ya usah lah. Aktual ada lain, waduh. Jadi dari pointer dengan skornya saja yang Anda tahu. Yang skor yang tertinggi ini yang saya ambil. Ada yang bagus juga ketika Anda pemaparan, oh iya dia. Saya mengerti, kalau saya mengerti penguji juga akan mengerti. Kan penguji ini menguji Anda, dia tahu. Karena kita punya persepsi yang sama bagaimana mana yang dia mau nilai. Apa yang kita sodorkan itu adalah sudah kesepakatan kami pengampu. Dalam tata cara penulisan pun. Jadi sekarang untuk meyakinkan itu adalah kalian gitu. Makanya kalau saya kasih detail betul. Kamu sudah cek, lihat itu tata cara bab 1, bab 2, bab 2. Kalau itu kamu tulis itu tidak banyak sebenarnya itu. Nanti terakhir karena ini masih rancangan deh ya. Masih rancangan. Nanti terakhir baru dilampirkan semua bukti mulai kegiatan 1, 2, bukti itu yang penting. Karena kita dibuktikan benar Anda melakukan itu habituasi itu, iya betul. Saya konsultasi, ada fotonya, ada persetujuan mentor, ada secara tertulis, ada secara testimoni, bisa saja. Jadi ini bahan tayangan untuk rancangan masih belum bisa saja berubah ketika Anda habituasi, tidak bisa dilakukan beberapa kegiatan. Ya, makanya itu harus betul-betul kamu pikirkan benar uraian kegiatan ini bisa saya lakukan dan menyesuaikan dengan jadwal itu pada tanggal berapa. Ini kan memang pada rancangan masih sebut minggu, tapi action plan-nya nanti ketika pelaksanaan Anda menyesuaikan tanggal berapa itu baru ditulis tanggal sekian. Di dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan itu sudah kelihatan. Ya ini sudah ya. Saya kira Anda bisa lihat di LMS semua ada bagaimana tata cara penulisan, tugas dan fungsi. Coba lihat slide kedua, tugas. Langsung saya bilang tadi tugas dan fungsi, kemudian identifikasi masalah, kemudian penetapan isu. Tidak banyak sebenarnya, gagasan kreatif inilah yang paling banyak. Kemudian aktualisasi nilai saja setiap tahapan itu masuk di dalam, ini tidak perlu ini ya, di 6 ini karena itu yang saya bilang kalau jangka pendek itu yang 1 bulan kamu laksanakan, itu jangka panjang itu bisa sampai kegiatan itu bisa sampai selama Anda bekerja itu menengah dari beberapa program ini maksudnya, tapi sudah Anda usah di. Nah, tahapan kegiatan dan pengendalian pekerjaan sebutkan beserta nilai beralag di aktualisasi melaksanakan tersebut baru bersifat rencana yang akan dilaksanakan. Sekali lagi masih rancangan rencana yang diaktualisasikan. Slide ini aksi beralag bisa lebih ya sesuai kebutuhan, maksudnya itu setiap kegiatan itu harusnya 77 itu ada, tapi pasti saya yakin 77 itu ada gitu ya. Tidak boleh lebih. Tapi kalau cuma 3, 4 tak apa-apa ya. Jangan pastikan 7 semua ya. Karena saya tidak tahu Anda yang dari uraian kegiatan itu Anda bisa menjelaskan kecuali dituntut oleh penguji bilang kenapa kamu tidak masuk loyal? Ini kan loyal juga masuk kegiatannya gitu. Loyal iya Anda melaksanakan apa yang menjadi pedum daripada pengajar ya loyal karena kebijakan pemerintah gitu. Oke. Saya kira slide penutup dalam tayangan tidak perlu dimuat. Apa yang Anda lakukan itu sudah merupakan kesimpulan. Cukup demikian paparan saya.
dan mohon koreksi. Sudah. Tulisan juga begitu. Tidak usah lagi bilang mohon koreksi, tapi demikian penulisan rancangan saya. Terima kasih. Ya. Dari sini ada yang mau bertanya? Saya Bu mau bertanya Bu. Silakan. Ibu, kan kita latar belakangnya kita pakai data misalnya data dari kabupaten atau data harian ini. Yang saya mau tanyakan kalau di slide itu perlu ditampilkan data dalam bentuk data aslinya atau dibahasakan saja, Bu? Dibahasakan saja, tapi dalam tulisan harus ada ya. Iya. Ya, Anda tulisan harus ada. Nggak boleh ada bilang oh begini, tapi dalam tulisan tidak ada. Nggak apa, bahasakan saja bahwa data ini ada tertulis dalam laporan. Tapi data itu juga Anda harus sampaikan. Tidak usah dibaca berdasarkan sensus bawah, nggak usah. Anda bilang data ini misalnya persentase jumlah penduduk atau ini sekian. Hanya begitu saja. Tapi di dalam penulisan memang kadang-kadang dia berapa perempuan, berapa laki-laki kan begitu. Umur sekian kalau data misalnya data penduduk. Ya, tetap di tulisan dilampirkan. Kalau data pendukung itu di latar belakang Anda angkat ya silakan, tapi cuma cerita gitu. Oh ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya, masih ada lagi? Mungkin saya, Bu. Siapa itu saya? Arya. Arya, Bu. Oh ya, Arya. Gimana? Ini mungkin saya sedikit ingin menyampaikan, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf terkait isu yang saya angkat kemarin. Setelah saya pertimbangkan mungkin terlalu luas spektrumnya, Bu. Jadi saya persempit lagi. Jadi ada perubahan sedikit, tetapi inti poinnya tetap sama, Bu. Perubahan apa? Ya. Kemarin masalah Anda di UPTD ya, pertanian. Ya. Apa masalahnya diambil? Kemarin masalah ini mengenai pestisida. Cuman kalau saya lihat dari isu yang sangat itu terlalu luas, Bu. Jadi saya persempit saja. Jadi dalam hal kaitannya hanya untuk membuat pestisida. Jadi tidak ada kaitannya mengenai masalah apa namanya, Bu? Kemarin saya bilang daya belinya masyarakat, Bu. Jadi pestisida langsung dibuat oleh masyarakat. Kamu mengajar membuat pupuk. Membuat pestisida hayati, Bu. Jadi bukan pestisida kimia, Bu, rencananya. Jadi kita membuat pestisida pupuk hayati. Lokal ya, pupuk. Ya, pestisida, Bu, bukan pupuk. Maksudnya untuk mengendalikan hama dengan bahan yang lebih sederhana gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Lebih jelas itu ya. Sasaran targetmu itu apa, kelompok atau? Rencananya sasaran targetnya kelompok, Bu. Karena di sini kebetulan kan kita di pertanian kan selalu menggalakkan yang sifatnya organik, Bu. Ya. Nah, jadi kita mendukung itu, Bu. Di kecamatan ada sampel? Di kecamatan, Bu, kita kan ada kegiatan kebetulan dari Dinas Ketahanan Pangan mengenai pemanfaatan pekarangan rumah oleh Ibu KWP. Jadi saya juga di situ mungkin ikut berkontribusi untuk bagaimana ibu-ibu ini bisa membuat pestisida sederhana yang artinya tidak membebani mereka, tetapi manfaatnya ada gitu. Maksud saya Anda kelompok di kecamatan berapa kelompok Anda? Ada 120 kelompok, kurang lebih, tapi yang saya sampel saja yang saya ambil. Ya. Satu kelompok? Ya, Bu. Oh, enggak anu Pak, enggak indikatornya enggak bisa. Kalau cuma satu kelompok dari 100 kelompok. Mungkin saya ambil lagi beberapa kelompok. Iya, ambil 2, 3 atau 5 kelompok yang ada di satu kecamatan. Atau Anda sampel kecamatan apa ini? Saya di Kasimbar, Bu. Oh, kalau kecamatan Kasimbar dari desa ini berapa, dari desa ini berapa. Nah, makanya hati-hati gitu ya. Kemampuan Anda untuk mengumpulkan mereka itu gimana? Bisa nggak itu? Kebetulan ini, Bu, kan kita ada wilayah binaan masing-masing, Bu. Oh iya. Ya, Oke, kalau pakai wilayah binaan masing-masing, ya saya yakin saja. Cuma kalau satu kelompok saya kurang tidak indikatornya enggak mau, populasinya tidak cukup gitu ya. Masa kok 101 berapa poin itu ya. Oke.
Ya, dah cukup. Masih ada lagi? Saya Ibu Eva Ya, Fitri. Eva, kenapa? Saya Ibu. Kesekuat sedikit. Iya ya. Kan ini Bu, tugas saya sebagai guru di sekolah itu kan mengajar. Kemudian saya mendapat tugas tambahan sebagai kepala laboratorium. Nah, isu yang saya angkat itu tentang pengelolaan lab, Ibu. Oh, enggak apa-apa. Asal Anda asal di dalam uraian tugas itu ada tugas itu. Iya. Nah, jadi kemudian nanti, dia matching dengan tugas guru? Iya. Nah, enggak apa-apa. Jadi nanti di situ Anda membuktikan tusis saya guru matematika misalnya atau fisika, guru fisika misalnya. IPA, Ibu, misalnya. Nah, IPA, tapi saya mengambil judul mengenai pemanfaatan laboratorium. Iya. Oke, enggak apa-apa. Iya, soalnya yang mau saya bahas di nanti di aktualisasinya ini tentang manajemen laboratorium, Ibu, karena laboratoriumnya ini kan habis dilakukan renovasi. Berkas-berkasnya itu tidak ada, baru tidak terstruktur. Kemudian laboratorium walaupun sudah bagus tapi jarang digunakan. Oke, silakan. Bagaimana Anda memsosialisasikan bahwa laboratorium harus dipakai? Berikan jadwal. Ya. Makanya nanti di dalam uraian kita itu jadwal Anda untuk setiap kelas hari apa dan disetujui oleh kepala sekolah. Karena ini penerapannya secara terus menerus, bukan hanya untuk sesaat sekarang ini gitu loh. Ya, kasih jadwal. Ini setuju enggak kepala? Makanya ketika konsultasi itu bicarakan baik-baik dengan guru-guru yang lain supaya diberikan ruang kamu untuk anak murid itu menggunakan laboratorium itu ya supaya bermanfaat ya. Bagus itu ya. Makanya ide-ide seperti ini yang harus Anda bangun. Ya, Ibu. Yang bisa membuka mindset para guru yang lain. Oke, sudah. Eva. Ya, sudah, Ibu. Oke. Masih ada lagi? Nah, sekarang karena tidak ada yang angkat tangan, sekarang siapa yang belum memaparkan? Setahu saya baru berapa orang kamu ini? Saya kemarin, Bu, lanjut. Oh iya, mau sekali ini cepat sudah. Oke, siap-siap, Bu. Jangan lagi kau cari-cari itu ya. Betul saya. Siapa yang mau memaparkan siapkan ya. Baru kalau tidak bisa keluar itu dari Word ke Zoom ke share. Bagaimana ini anak-anak milenial ini? Aduh. Oke, sudah kelihatan. Ada gelap. Gelap. Aduh. Kelihatan. Jaringan Coba mungkin. kamu ini masuk ke Zoom baru share. Bukan langsung Word kamu tampilkan, tidak bisa. Muhammad, coba kamu bayangkan ya setiap orang dari memproses ini sudah berapa menit? Siap, Bu. Sudah. Sudah. Ya, sudah, Pak. Dia tidak pakai Zoom. Lanjut. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi saya lanjut yang kemarin, yang perencana kegiatan aktualisasi itu yang saya buat. Jadi terdapat 7 identifikasi isu yang saya temukan selama saya mengajar di sekolah kurang lebih 1 tahun. Yang pertama itu kurang optimalnya guru menerapkan pembelajaran interaktif. Yang kedua, minimnya minat baca siswa. Yang ketiga, kurang berfungsinya perpustakaan sebagai tempat belajar siswa. Yang keempat, penguasaan IT siswa masih kurang optimal. Keempat, perangkat penunjang pembelajaran masih terdapat kekurangan. Yang pertama, proyektor, listrik, dan jaringan seluler. Yang keenam, sarana dan prasarana digital masih kurang optimal. Dan terakhir, ketersediaan buku paket masih terbatas. Isu yang saya angkat adalah minimnya minat baca siswa. Kemudian gagasan pemecahan isu,
optimalisasi minat baca siswa melalui e-library berbasis Google for Education di SMP Negeri 4 Tinombo. Kemudian kegiatan saya yang pertama yaitu melaksanakan konsultasi dengan kepala sekolah. Tahapan yaitu menyiapkan bahan. Yang kedua, konsultasi dengan mentor. Dan yang ketiga, minta persetujuan mentor. Dan selanjutnya bisa dilihat di belakang. Kemudian kegiatan kedua adalah... Kalau kamu baca begini modelnya, salah sudah itu. Mana keterkaitan outputnya apa, keterkaitan nilai harus dibaca. Oh, siap-siap, Bu. Jadi yang pertama itu tadi, menyiapkan bahan, output atau hasil, terlaksananya pertemuan dengan mentor untuk persetujuan proses aktualisasi selanjutnya. Jadi keterkaitan substansi mata penelitian itu ada 7 di sini bisa dilihat. Kemudian kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda, yaitu melaksanakan konsultasi dengan mentor dan guru dapat meningkatkan kreativitas dalam melaksanakan visi misi sekolah untuk mewujudkan sekolah yang kreatif, maju dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi itu berkontribusi terhadap misi Pemda. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian penguatan nilai organisasi dengan melaksanakan konsultasi kepada mentor diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi terhadap kemajuan sekolah. Iya, saya lupa kasih tahu. Kemudian yang kedua, konsultasi dengan mentor, tersampainya output atau hasil, tersampainya gagasan dan konsep perancangan kepada mentor. Yang ketiga, meminta persetujuan mentor. Outputnya dibuatnya surat persetujuan dukungan pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, jadi kegiatan yang kedua itu adalah menyiapkan alat pendukung. Yang pertama itu adalah pembuatan akun e-library. Jadi hasil... Ya, Pak Muhammad. Ya, Bu. Ya, Pak Muhammad, saya kira kegiatannya sudah ya. Jadi membacanya nanti semua lengkap ini ya, enggak boleh tadi satu ini disuruh lihat sendiri sama. Ya, siap, Bu. Ya, jadwalmu mana? Coba. Belum lagi dibuat. Terus. Jadwal, Bu. Apa? Saya belum sampai di jadwal, baru itu, Bu. Saya kerja di bab 1, bab 2, belum sampai di jadwal, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi ini hari Selasa loh. Jangan santai-santai, Bos. Iya, tinggal jadwal, Bu. Ini saya tinggal masukkan ya, sudah, ini. Cukup. Jadi semua ya saya sampaikan semua kepada peserta sekalian 10 orang ini, jangan membaca modelnya seperti Muhammad tadi itu. Satu ini tidak ada outputnya, tidak ada keterkaitan. Harus, kan saya berkali-kali bilang 5 langkah, 5 format itu yang harus menjadi kata kunci di dalam rangka pemaparanmu. Karena itu aktualisasi rancangan yang Anda harus lakukan gitu. Di samping tadi mengenai tugas dan fungsi, kemudian juga ada latar belakang Anda bicara sedikit. Dari isu yang Anda angkat, pakai teori analisis apa, baru uraian kegiatan, rincian kegiatan seperti ini. Tidak lama itu sebenarnya. Kalau Anda betul-betul menguasai. Dan saya harap seperti itu. Saya bilang sekali lagi, tidak boleh berlebih-lebihan membacakan. Saya kasih berhenti tengah jalan nanti ya. Kalau kamu tidak terstruktur gitu. Makanya bikin PPT itu betul-betul. Lanjut, saya pikir Pak Muhammad cukup ya. Saya sudah mengerti Anda punya ini. Yang lainnya siapa lagi? Ibu Dewi, Dokter Dewi, apa? Kalau saya, Bu, tinggal jadwal, Bu. Yang kemarin sudah dipresentasikan sampai di ini implementasi berakhlak, Bu. Tinggal jadwal. Izin share screen, Bu. Ya, Ibu, makasih. Pak Evi, Ibu Eva sudah tadi. Oh iya, sudah Eva. Sudah juga Eva ya? Kalau kemarin belum, Ibu. Tadi bertanya saja. Apa? Kalau kemarin belum, Ibu. Oh iya, coba.
Tapi saya belum buat dalam bentuk PowerPoint-nya, Ibu. Masih Ya enggak apa-apa, PowerPoint-nya nanti pemaparan. Sekarang ini dulu dilihat rangkaianmu format itu bisa betul-betul diisi ya. Coba. Dapat terlihat, Ibu? Bisa, Bu. Ya. Ya, oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi selama melaksanakan tugas di SMP Negeri 1 Taupa, yang sebagai guru maupun selaku kepala laboratorium, saya mengidentifikasi beberapa isu. Yang pertama, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, itu terdapat rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Taupa. Kemudian yang kedua, tidak setiap siswa ini mendapat kesempatan yang sama dalam melakukan praktikum pada saat pelajaran IPA. Untuk ketika melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, ini terdapat beberapa permasalahan seperti belum optimalnya pengelolaan dan penataan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 Taupa. Kemudian yang berikutnya itu kurang ketersediaan alat dan bahan di laboratorium. Kemudian untuk menganalisis isu, saya menggunakan APKL dan mendapatkan isu prioritasnya itu adalah belum optimalnya pengelolaan dan penataan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 Taupa. Kemudian ini analisisnya, analisis penyebab masalah, saya menggunakan analisis pohon masalah. Ya. Jadi penyebabnya ini disebabkan oleh kurang terampilnya dalam mengelola laboratorium dan kurang upaya dalam memanajemen laboratorium. Kemudian yang berakibat pada tidak teraturnya tata ruang laboratorium, tidak ada inventaris alat dan bahan, peralatan menjadi tidak terawat. Dan akibat lainnya yaitu efek yang ditimbulkan laboratorium jadi jarang digunakan. Kemudian kesulitan guru dalam menemukan alat dan bahan itu yang membuat guru malas untuk menggunakan laboratorium. Kemudian peralatan menjadi rusak karena dibiarkan begitu saja. Biasa menjadi sarang lebah. Kalau di SMP sana dia digunakan menjadi sarang lebah, itu alat-alat yang tidak terpakai. Kemudian untuk alternatif pemecah masalah, ini saya mengambil judul yaitu optimalisasi pengelolaan dan penataan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 Taupa. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu seperti yang pertama melakukan koordinasi dengan mentor, kemudian melakukan pendataan atau inventaris alat dan bahan yang tersedia di laboratorium. Eva. Ya. Jangan pakai koordinasi, konsultasi. Ya. Oh iya Ibu, konsultasi. Konsultasi dengan mentor. Ya, nanti diperbaiki. Kemudian koordinasi itu kalau dengan orang lain, dengan OPD lain. Kalau konsultasikan dengan atasan tuh lain. Iya Ibu. Ya, lanjut. Yang berikutnya yaitu melakukan pengelompokan alat dan bahan berdasarkan jenis, sifat, bentuk, dan karakteristik khusus. Kemudian melakukan labeling. Yang berikutnya membuat panduan pengelolaan laboratorium. Kemudian menata laboratorium dan mohon maaf Ibu, ini belum terganti di sini. Sebenarnya di sini melakukan sosialisasi. Ya, saya mau tanya kamu, dari 7 kegiatan itu bisa semua dilakukan? Iya, insya Allah bisa Ibu. Ya nanti kan belum habituasi. Anda lihat nanti waktunya tidak cukup atau belum menata, ya. Ya. Kemudian apa lagi ya? Ini untuk tahapan kegiatannya. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Beberapa tahapannya yaitu pertama menyiapkan bahan konsultasi dan hasil output yang diinginkan itu jelas tersedianya bahan konsultasi. Kemudian melaksanakan konsultasi dengan mentor agar terjalin komunikasi dengan mentor. Ini kamu di halo Eva di atas tuh, coba kembali ke pertama. Ini kamu melakukan konsultasi, di sana koordinasi. Jadi tetap konsultasi ya. Iya Ibu, nanti diperbaiki.
Oke, saya kira cukup. Anda saya lihat sudah betul. Nanti bacanya harus lengkap ya, harus lengkap. Ya, oke. Jadwalnya belum? Oh, jadwalnya ada Ibu. Tunggu ya. Ini masih rancangan saja kan ya, Bu? Iya, ya memang jadwal minggu apa nih? Minggu, Ibu, minggu. Ya, oke, minggu. Oke, sudah cukup. Ya, nanti diperbaiki ya mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, semua harus dilengkapi ya dari sesuai dengan tata cara penulisan. Iya, untuk pendahuluan apa yang menjadi penyebabnya itu kalau saya Ibu, apa ini? Berdasarkan data kualitatif itu betul nggak Ibu? Iya bisa. Iya, memang itu diharapkan kualitatifnya juga. Iya, observasi dengan studi dokumen saja. Iya, harus dilengkapi. Oke. Ya, terima kasih Eva. Nanti yang lain lagi. Aduh, waktunya kurang 10 menit ini. Siapa lagi yang belum ini? Siapa lagi yang belum? Belum, Bu. Hah? Saya belum, Bu. Sherlianti sudah belum? Belum, Ibu. Ini baru. Kasih kuat-kuat. Setengah mati saya dengar kamu bicara. Aduh. Ya, langsung Sherlianti. SPD. Apa dulu isu penggunaan perpustakaan ya? Kan kalau kamu pakai Word mulai dari awal, cari terus habis waktu. Ya, jadi yang saya ambil, isu yang saya ambil ini optimalisasi pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan literasi siswa di SDN Pinotu. Ya. Latar belakangnya, saya baca di sini saja. Berdasarkan observasi saya dan informasi saya dari rekan guru, perpustakaan di SDN Pinotu, teknis pengelolaannya belum cukup baik, di mana tidak adanya tenaga khusus perpustakaan, sehingga membuat perpustakaan tidak terawat, terbengkalai, dan susunan bukunya tidak teratur, sehingga cenderung membuat siswa malas ke perpustakaan untuk membaca maupun meminjam buku, serta tidak terlaksananya juga kegiatan literasi di SDN Pinotu. Kondisi perpustakaan yang terbengkalai serta belum dikelola dengan baik sehingga tidak dimanfaatkannya sebagai sumber belajar dan kegiatan literasi oleh SDN Pinotu. Perpustakaan tidak akan bermanfaat sebagaimana mestinya, terutama sebagai sumber belajar maupun kegiatan literasi yang menyebabkan minat membaca siswa akan berkurang. Pengoptimalan pemanfaatan perpustakaan diharapkan perpustakaan dapat hidup kembali dan bermanfaat sebagaimana mestinya, misalnya sebagai sumber belajar maupun mendukung kegiatan literasi, serta dapat memotivasi minat baca siswa, sehingga gagasan dalam pemecahan isu saya adalah optimalisasi pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan literasi siswa di SDN Pinotu. Ini organisasinya, tujuan, selanjutnya. Ya, teknik analisisnya ya, nanti jelaskan juga pakai analisis ini ya, seperti begitu. Ya, jadi ini Bu, isu-isu yang saya dapatkan di sekolah. Yang pertama tadi kurang optimalnya perpustakaan untuk kegiatan literasi siswa di SDN Pinotu. Yang kedua, kurangnya motivasi guru untuk mengembangkan kompetensi guna teknologi informasi di SDN Pinotu. Dan yang ketiga, belum optimalnya sarana dan sarana dalam mengembangkan ekstrakurikuler di SDN Pinotu. Yang keempat, kurangnya tenaga guru sesuai kualifikasi pendidikan di SDN Pinotu. Alat penetapan isunya alat APKL, mana nilai yang tertinggi, total APKL-nya 17, nomor tadi ada di kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan literasi siswa di SDN Pinotu, kemudian masuk di alat USG, juga nilai yang tertinggi didapatkan total 15, kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan literasi siswa di SDN Pinotu. Dan analisis penyebabnya, Fishbone. Ini Bu, Fishbone-nya. Masuk di tahapan kegiatan aktualisasinya. Yang pertama, Bu,
perencanaan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatannya menyiapkan bahan konsultasi terkait isu yang akan diangkat pada saat menyusun rancangan aktualisasi. Outputnya bahan konsultasi berupa isu, terkait substansinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Lanjut di tahapan keduanya melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya lembar saran dan persetujuan mentor terkait pelaksanaan kegiatan. Kemudian merencanakan jadwal kegiatan, melakukan koordinasi, dan yang kegiatan kedua melakukan penataan ruang perpustakaan. Outputnya ruang perpustakaan menjadi rapi dan nyaman untuk siswa. Tahapannya menyiapkan rancangan penataan perpustakaan, tersedianya rancangan penataan perpustakaan. Yang kedua melakukan penataan ruang perpustakaan. Kegiatan yang ketiga membuat slogan edukatif. Outputnya siswa termotivasi adanya slogan edukatif yang akan dipasang di perpustakaan. Membuat desain slogan edukatif. Kemudian berkonsultasi desain slogan dengan kepala sekolah dan guru. Konsultasi ini enggak usah lagi konsultasi ya. Oh ya Bu. Sudah pertama di awal, enggak usah konsultasi terus. Nanti dievaluasi kan kamu dinilai itu. Oh ya Bu. Mencetak slogannya, kemudian memasang slogannya di depan perpustakaan supaya outputnya siswa mengetahui slogan edukatif yang terpasang di perpustakaan. Kemudian ada tahapan mensosialisasikan slogan edukatif kepada siswa sehingga outputnya siswa termotivasi untuk ke perpustakaan. Kemudian kegiatan yang keempat membuat papan karya literasi. Outputnya siswa mengetahui manfaat dari papan karya literasi. Adapun tahapannya yang pertama sebentar Ibu Sariati, Anda bisa membuat nanti menunjukkan papan itu? Ya bisa, insya Allah. Ya. Yang penting semua kegiatan itu Anda bisa lakukan gitu ya. Iya Bu. Ya, oke. Sampai kelima apa? Coba. Yang kelima Ibu memberikan tugas karya literasi kepada siswa kelas 4 dan kelas 5. Kemudian tahapan kegiatan yang terakhirnya ada fit and proper test tidak? Ya Bu, di sini nanti siswa membuat karya literasi. Iya. Kemudian yang terakhir memberikan penghargaan atau reward. Jadi siswa yang memiliki karya literasi tertinggi ada 3 orang akan diberikan penghargaan atau hadiah berupa hadiah seperti itu Ibu. Oke. Kemudian ditampilkan di depan papan karya literasi yang terakhir. Ya, jadwalnya sudah ini, tapi saya lihat masih Ibu, diancang-ancang. Oh, masih hari-hari ini. Iya Bu. Tidak dirubah ya per minggu dulu ya. Ya, Bu. Nanti dievaluasi akhir pelaksanaan itu hari seperti ini. Kalau memang begini nanti pelaksanaan kau melakukan. Makanya ketika rancangan mingguan dulu. Oh, mingguan. Begitu hasil sudah per hari kan sudah kau begitu bikin ini langsung tanggalnya gini langsung dibuat. Bisa saja tidak tersusun seperti ini. Iya Bu, betul. Iya. Terima kasih Ibu Sarianti. Terima kasih banyak Bu. Ya. Jadi untuk semua sekali lagi harus bikin PPT. Kalau Anda tidak bikin PPT setengah mati nanti. Ya, Anda balik ke sini tidak sesuai format itu, yang paling penting itu format. Jadi Anda bicara terus, tampilkan itu tampilan tidak lama gitu ya. Sekali lagi, dan yang kedua nanti bicarakan dengan penyelenggara seperti apa, karena saya butuh, kita masih ketemu hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari Senin sudah harus ada bahan itu di sama saya. Bagaimana caranya? Tidak mungkin Anda ke sini, hubungi penyelenggara untuk kamu kirim filemu, kirim biaya fotokopi bagi penyelenggara. Kalau mereka mau, saya tidak tahu loh ya. Kalau mereka itu minimal 2 rangkap, 1 penguji, 1 saya. 3 sebenarnya, mentormu. Mentor dikasihkan. Nah kalau mentor mungkin cukup saja untuk fotokopi kamu di sini cukup 2 dikasih sama penyelenggara. Kamu fotokopi sendiri, saya itu 1 untuk mentor. Atau kalau mentor memang punya laptop, dia buka di filenya, dia baca, apa-apa. Karena tidak boleh kamu tidak kirim ke saya. Bagaimana saya mau tahu dia punya apa betul kamu isi ini tulis.
Penguji juga dia lihat betul-betul. Makanya tata cara penulisan itu saya kira sudah jelas gitu ya. Tidak bisa apa namanya ngarang-ngarang. Nah, terakhir karena waktu 10-5 menit boleh nggak ini ya satu orang ini? Siapa lagi yang belum? Masih ada hari Sabtu kita ketemu ya. Nah, kalau bisa nanti hari Sabtu itu saya minta sudah siap semua lah ya. Jangan lagi word yang disampaikan ke saya. Boleh Sabtu itu siapa yang sudah siap seperti tuntutan saya poin pertama, slide pertama saja itu saya minta itu ya. Ya, Bu. Ya. Apa yang sebelum semua sudah? Menanggapi. Apa menanggapi Dewi? Maksud bicara coba. Coba boleh dia masuk ke juru-juru. Ya, jadi saya kira cukup ya. Karena ini yang penyelenggaranya sudah lebih dulu nyundul tuh ya. Ibu masih 4 menit lagi, Bu, masih bisa. Saya lupa tutup ini. Iya. Siapa lagi yang belum? Nanti kita ketemu. Berapa orang lagi yang belum? Sudah kan? Saya, Bu, Penny. Saya juga belum, Bu. Penny. Berapa orang? 2 orang lagi? Halo? 3, Ibu, 3. 2. Iya, sisa 2. Tidak bisa ini. Nanti ketemu hari Sabtu ya. Tapi boleh dah kamu tampilkan sudah pakai PPT slide ya? Ya. Ya, Bu, siap, Bu. Oke. Yang lain sudah harus siap itu hari Sabtu. Saya minta kalau ada waktu selesai 2 ini, yang 8, mana slide-mu? Mana slide-mu? Mana slide-mu? Saya tidak mau kalian juga abal-abal ya, semua sudah siap, apalagi anak-anak milenial gitu. Kasih rapi-rapi itu slide-mu, kasih cantik-cantik. Tidak boleh juga terlalu banyak animasi, bingung orang lihat mana isinya, animasinya lebih banyak. Boleh-boleh saja kalian berkreatif, ya itu inovatif. Oh bagus itu untuk smart, bahwa Anda memang betul-betul menguasai IT. Tapi lebih bagus apa namanya sederhana tapi bisa enak dipandang. Cari slide-mu saja yang manis. Penguji juga, memang bagus ya ini anak memang bertalenta. Kalau yang tidak terlalu ini apa-apa, yang penting ada juga bagus penampilannya, tapi begitu dia bicara tersendat-sendat sama dia yang bohong gitu. Kalau saya lebih baik yang bicara bagus. Yang kedua itu penampilan paparan ya. Yang ketiga, yang pertama sekali adalah tulisan betul-betul memang memang terapi. Dan yang perlu Anda perhatikan adalah soal-soal penandatanganan ya, dari lembar pengesahan dan segala macam. Tolong dijaga nama penguji, nama orang yang Anda libatkan di situ harus jelas-jelas namanya, jangan sampai tak salah. Nah, ada juga itu karena copy paste begini serta salah. Ya. Kemudian juga mentormu, ucapan terima kasih di mentor itu jangan lupa. Jadi nanti kita ketemu 2 di hari Sabtu, selebihnya saya minta dipaparkan, hanya dilihat saja, tidak usah dibaca. Yang lain. Oke. Ya, Bu. Masih ada lagi yang bertanya? Kalau mau 2 orang ini saya tidak cukup waktunya saya. Nanti hari Sabtu ya. Hari Sabtu tidak ada lagi slide saya. Sudah cukup. Kurang kamu. Mau apa lagi? Slide mukamu saja kamu. Oke. Mana lah dia itu? Siap, Ma. Ya, cukup ya. Terima kasih untuk angkatan 98. Inilah hostmu ini ya. Jadi dia semua nilai kamu. Kamu ada beres, dia angkat, dia bagus. Bunda, ini sesuai tadi yang saya dengar Bunda bilang ini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin kan laporannya tidak bisa kalian cetak dari sana. Jadi kita di sini memfasilitasi untuk cetak laporan itu 2 rangkap, untuk coach 1 dan untuk penguji 1. Itu maksimal kami tunggu seharusnya itu jam 2 siang atau paling lambat jam 4
sore. Karena diantar lagi ke rumahnya Ibu Dery dan ke rumahnya hari apa, Bu? Itu hari Senin. Oh iya, Bu. Iya, hari Senin.